Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di sini dengan Nurul Wijaya yang kemarin membuat video Mbak Nurul bertemu dengan makhluk pembawa wabah virus corona. Di sini saya ingin membuat video tentang doa dzikir akbar ruqyah bumi Nusantara, atau dalam bahasa Jawa disebut memayu hayuning bumi Nusantara. Karena dalam sejarah dari para leluhur kita, sebelum Nusantara ini disatukan, para leluhur kita sudah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan darah serta harta mereka untuk bisa merukunkan dan menyatukan bumi Nusantara. Dan di situ ada yang disebut sebuah paku besar raksasa yang didirikan di daerah Kota Raja Kerajaan Majapahit pada masa kerajaan Eyang Prabu Hayam Wuruk cucu dari Eyang Ramanda Prabu Sang Ramawijaya. Di sini saya tidak akan memperpanjang lebarkan tentang masalah paku bumi Nusantara, tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita sebagai generasi penerus untuk menjaga dan merawat kembali demi memperkuat gerbang-gerbang gaib yang menjaga dan melindungi, membentengi bumi Nusantara, agar bumi Nusantara yang kita sayangi dijauhkan dari segala balak dan bencana serta malapetaka yang akan membuat negeri Nusantara itu hancur. Karena di sana selain tempat rawan bencana Gunung Merapi maupun lempeng bumi yang tepat berada di garis khatulistiwa ada di tanah Jawa, di garis khatulistiwa maupun di daerah Jawa, itu daerah Jawa dekat dengan lautan Samudra Hindia yang mana sering terjadi tsunami sewaktu-waktu. Baiklah, di sini tahap pertama saya ingin menjelaskan tentang air yang disiramkan ke tempat umum, tempat peribadatan atau fasilitas publik yang biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti tempat peribadatan, terminal, tempat sekolah, tempat-tempat wisata, pasar, dan lain sebagainya. Di sini bahan pertama yaitu dengan menggunakan air suci, atau kalau bisa air yang diambil dari 7 sumber mata air. Yang kedua, masukkan bunga mawar yang berwarna merah darah dan kuning emas, masing-masing 7 bunga, maksudnya 7 tangkai. Yang ketiga adalah campur dengan minyak kasturi. Kalau tidak ada minyak kasturi, minyak jafaron atau minyak gaharu, diambil salah satu saja. Setelah ketiga bahan itu dicampur, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah sebagaimana kita meruqyah seseorang, sama dengan bacaannya. Tapi kalau ini meruqyah air yang untuk disiramkan ke tempat-tempat umum, ke fasilitas umum, itu setelah membaca ayat-ayat ruqyah itu ditiupkan ke dalam air tersebut dan bisa disemprotkan ke tempat-tempat yang mana yang sekiranya itu terdampak wabah virus yang mematikan. Yang tahap kedua
yaitu tentang obat-obatan yang harus kita konsumsi sehari-hari, baik itu obat herbal atau ramuan-ramuan antibiotik yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contoh dari obat-obat herbal yang biasa saya konsumsi adalah Omega Sequoia, Casauda VCO, Propolis Platinum. Kadang juga saya mengkonsumsi K-liquid Chlorophyll. Kalau diri kita ada batuk, bisa ditambah dengan Ayu Asmo. Ini Ayu Asmo berfungsi untuk membersihkan paru-paru, untuk masalah pernafasan. Ada yang memiliki penyakit asma atau paru-paru, itu masalah paru-paru, penyumbatan pada paru-paru, bisa menggunakan Ayu Asmo. Untuk masalah jantung atau pembekaan jantung atau paru-paru, bisa menggunakan gamat emulsion atau gamat madu. Itu untuk luka dalam, atau itu untuk mempercepat regenerasi sel. Untuk regenerasi sel, untuk penyembuhan dari dalam. Yang untuk bila Anda ada penyakit rematik atau pegel-pegel, masalah persendian, sering kesumutan, bisa menggunakan Ayu Artis. Dan ini untuk obat-obat herbal. Ini adalah minuman herbal yang bisa kita gunakan atau kita buat sendiri di rumah untuk penangkal virus dan memperkuat daya imun di dalam tubuh. Di sini bahannya adalah yang pertama 7 butir kurma, yang kedua jahe. Kalau bisa jahe merah juga lebih bagus, kalau nggak ada jahe biasa. Yang ketiga gula pasir 7 sendok, air putih 2 liter juga bisa. Habis itu direbus kurang lebih 30 menit, 15 atau 30 menit. Setelah air itu agak dingin, hangat-hangat kuku, baru diberi irisan jeruk nipis, diperas iris air jeruk nipis. Kemudian diruqyah, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah, dan bisa diminum setiap pagi dan sore. Ini untuk minuman penangkal untuk tubuh kita. Nah, ini tahap yang ketiga, cara melakukan doa dzikir. Jadi yang ikut doa dzikir itu harus mengkonsumsi obat-obat anti virus juga, untuk berjaga-jaga. Ibarat kita berperang, kalau kita tidak punya baju perang, kita nggak punya pedang, kita nggak punya keahlian dalam berperang, kita pasti tidak akan mampu untuk mengalahkan musuh. Dan ini yang ketiga, cara melakukan doa dzikir akbar atau memayu hayuning bumi Nusantara. Untuk tempatnya adalah yang, karena di sini punjering bumi Nusantara itu adalah bumi Majapahit. Di sana ada sebuah paku bumi yang sangat besar, yang menjadi lambang gerbang gaib sebagai pagar pelindung bumi Nusantara. Jadi sebelum melakukan doa dzikir itu, tempat itu harus disemprot dengan air yang sudah diruqyah tadi. Yang kedua, ini untuk anggota doa dzikir siapa saja yang bisa dan boleh ikut untuk doa dzikir akhir zaman atau doa dzikir akbar memayu hayuning bumi Nusantara. Terdiri dari para pemuka-pemuka agama, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan para pemuka agama Islam itu sendiri, termasuk dari para kiai, ulama, para habaib, dan para ahli-ahli dzikir
yang ada di dalam majelis. Dan saya sangat mohon untuk para ahli-ahli ruqyah juga, karena beliaulah nanti yang membantu untuk meruqyah, baik air yang akan disemprotkan maupun makanan atau minuman antivirus yang diruqyah yang akan dikonsumsi oleh para peserta doa dzikir tersebut. Dan selain doa dzikir, semua teman-teman yang di rumah juga bisa membuat untuk antivirus bagi diri sendiri juga bisa. Dan di sini yang ketiga adalah tata cara melakukan doa dzikir ini bagi umat Islam ya. Kalau bagi yang non muslim bisa melakukan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang pertama adalah waktu pagi adalah waktu duha, yaitu melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat atau 6 kali salam. Rakaat ke-11 membaca ayat kursi 10 kali, dan rakaat ke-12 membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Selesai sholat duha, lakukan bacaan tahlil dan kirim arwah kepada para leluhur yang ada di bumi Majapahit, khususnya dari yang Sang Ramanda Prabu, Sang Rama Wijaya sekeluarga, dari cicit-cicit keturunannya, dan juga untuk para waliullah pertama di tanah Jawa yang ini jarang diketahui dan dikenal oleh sejarah, yaitu yang pertama dari Eyang Sedayu. Eyang Sedayu ini saudara tertua dari Eyang Sunan Guruwali, saudara seperguruan yang paling tua. Beliau adalah seorang empu. Sebelum menjadi wali, beliau menjadi seorang empu yang membuat pusaka-pusaka sakti di kerajaan Majapahit. Beliau mengabdi untuk Majapahit. Setelah itu beliau menikah dengan salah satu putri kerajaan Majapahit. Dan alhamdulillah kami adalah salah satu dari keturunan Eyang Sedayu. Dan mohon maaf kalau saat ini saya belum bisa kembali ke bumi Nusantara. Mungkin masih 2021. Insya Allah nanti kalau pulang pasti saya dan keluarga saya akan sowan ke bumi Nusantara, karena saya juga baru tahu kalau keluarga saya adalah keturunan dari kerajaan Majapahit. Dan ini untuk kirim arwah mulai dari Eyang Sedayu, Eyang Sunan Guruwali, Eyang Bambang, Eyang Lamengan, dan yang terakhir adalah Eyang Kromoledero. Setelah kirim arwah, lakukan doa zikir akhir zaman, yaitu menggunakan zikir pernafasan, agar kita bisa menarik energi positif yang ada di alam semesta. Bacaan-bacaan dari doa zikir tersebut adalah yang pertama, kita membaca istighfar 130 kali, Astagfirullahaladzim, sambil mengambil nafas lalu mengeluarkan nafas sebanyak 130 kali secara perlahan-lahan. Yang kedua adalah membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 130 kali. Yang ketiga membaca doa Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dibaca sebanyak 130 kali. Dan yang keempat membaca dzikir akhir zaman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 130 kali. Dan bisa ditambah dengan doa dzikir sunnah lainnya atau doa dzikir wajib lainnya. Lalu membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 11
sebanyak 11 kali, atau terakhir 11 ayat dari surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Setelah itu ditutup dengan doa sholat duha dan doa tolak balak. Dan untuk waktu pertengahan malam, ini waktu pertengahan malam kira-kira di atas jam 12 malam, yaitu melakukan sholat tahajud minimal 6 rakaat, terus ditambah sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, dan ditambah 1 rakaat salam. Setelah itu sama seperti setelah kita melakukan sholat duha, yaitu membaca tahlil dan kirim arwah, terus membaca doa dzikir akhir zaman, sama seperti yang dilakukan selesai sholat duha, dan ditutup dengan doa tahajud dan doa tolak balak. Ini lamanya melakukan sholat duha dan sholat tahajud dalam memayu hayuning bumi Nusantara, yaitu selama kurang lebih 41 hari. Selama 41 hari berturut-turut, kalau bisa jangan sampai terputus. Ini, dan semoga setelah ini dilakukan agar gerbang gaib bumi Nusantara bisa tertutup kembali, dan kita semua akan dijauhkan dari bala bencana, petaka maupun wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Dan sampai di situ video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan semua ini, baik ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sugeng rahayu wilujeng.